Halo guys, ketemu lagi sama aku di Halo, ketemu lagi sama Tiger di Diorama Tech ya. Hari ini kita bakal nge-review satu HP miliknya Poco, yaitu adalah Poco M6. Ya, oke. Ya ini salah satu HP, let's say ini apa ya, entry level ke mid level ya, kalau aku bilang ya. Jadi ini HP udah aku pakai beberapa waktu ya. Jadi mending kita opening dulu sebelum kita ya review tipis-tipis HP-nya, apakah layak digunakan kalau misalnya budgetnya cuma ada segitu gitu. Itulah opening dulu ya, biar kayak channel-channel lain. Again. Oke, sebelumnya dalam box ini ya kita dapat apa aja sih? Ya kita nggak usah unboxing terlalu gimana ya. Cuma tak jelasin secara singkat aja. Ini yang pertama kita dapat HP-nya plus charger. Nih. HP plus charger 33 watt. Habis itu dapat ini apa namanya? Dapat apa namanya itu? Kondom apa ya sih? Casing plastik. Tuh banyak sekali ngomongnya. Casing bukan plastik apa sih? Silikon. Nah, casing silikon. Terus ada stiker-stiker ala-ala. Terus ini kalau misalnya kalian tim Poco bisa ciring-ciring pakai ini I'm tim Poco walaupun kecil kelihatan. Terus ada kitab-kitab yang biasa ada di HP gitu ya, di barang-barang elektronik. Cuma itu aja sih, sama ada SIM ejector di dalam sini ya. Ya, betul ada. Oh gini nah. Dah. Isinya cuma itu doang sih, dikit. Yang penting HP-nya udah ada kepala chargernya, jadi nggak usah nyari kepala charger di mana aja ya. Ini masih tak buat lagi. Gitu. Nah terus untuk HP-nya sendiri ya, sekilas dari desainnya tuh kayak simple ya, simplistic, futuristik, flat design gini ya, modelnya kayak ya HP-HP kekinian gitu loh. Jadi bisa berdiri kayak gini kalau ditaruh di permukaan yang rata gitu kan. Kameranya BTW ada dua di sini, sama atas sama bawah sini. Terus ini flash, bisa buat ngidupin center anjay. Terus ini ada ini kayak antena. Oh ada jack apa namanya itu, ada audio jacknya super win, super good. Terus SIM card di sebelah sini. Terus apa namanya itu tombol-tombol di sini buat ngidupin gini, sama volume atas sama volume bawah. Terus ini speaker bawah, di bawah nanti pengen tak coba ini stereo atau mono ya. Ya semua kaca stereo. Colokan terus saja udah Type C, nggak pakai micro USB. Ya udah itu aja sih. Yaudah, mungkin kita masuk ke dalam spek-speknya dulu ya. Ini kalau dari dimensi tadi kita udah jelasin ya, kurang lebih kayak itu sih. Simple, elegan, dan masih oke kalau dibawa kayak gini tuh kayak wow. HP ini bos. Ya siapa bilang ulekan anjing. Oke. Kita masuk ke dalam spek, oke? Oke, mending kita masuk ke chipset HP ini dulu ya. HP ini tuh pakai Helio G91 Ultra, yaitu ya chipset low end lah. Ya buat main game-game ringan itu masih oke lah. Tapi mungkin kalau udah ngomongin game-game kayak Genshin, kayak Wuthering Waves dan lain-lain tuh kayaknya dead. Susah. Tapi kalau kalian suka yang main Mobile Legends, game-game ringan HOK kayak gitu, ya masih bisa lah, masih oke lah main di sini. Poco M6 ini udah dibekali dengan RAM 8GB dan memori 256 ya, memori bawaan ya. Tapi kalian nggak usah ragu ya buat beli HP ini, karena kalau misalnya memorinya kurang bang, atau apa namanya tuh, aku suka game-game download semua game yang ada di Play Store bang, atau mungkin aku suka nyimpen film yang 10 gigaan bang, masih cukup karena emang HP ini udah dibekali dengan slot MMC sendiri ya. Tapi ya jadinya ngorbanin apa namanya itu dual SIM, karena trennya udah panjang gini kan, mungkin karena buat ya ngurangin ruang ya. Tapi ini masih oke kok, ini satu SIM aja udah cukup. Yang penting ada slot SD card-nya buat naruh data yang penting-penting, atau mungkin film kalau suka nonton film yang di-download dari streaming legal gitu kan. Ya, ini masih win sih kataku, masih oke. Tapi itu balik ke kebutuhan masing-masing ya. Apakah kalian butuh yang tambahan memori atau butuh dual SIM? Ya itu bisa dipilih sih, karena emang slotnya itu kan combo kan. Tinggal dipilih aja antara mau dual SIM
atau satu SIM pakai satu memory card kayak gitu. Oke, langsung kita masuk ke bagian displaynya ya. HP ini udah pakai ya layar IPS LCD dengan resolusi 1080 x 2460 pixel 6,7 inci ya. Jadi ya luas, lebar. Ya cocok lah buat tangan-tangan yang agak gede atau mungkin tangan-tangan cowok pada umumnya gitu kan, masih nyaman megang HP ini karena emang nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang juga gitu loh. Untuk kecerahan HP ini ada di maksimal 450 nits ya. Ya jadi ya menurutku sih kalau kita tes di bawah sinar matahari masih aman, masih kebaca gitu. Dan mungkin kita tes aja ya. Oke, ini kita coba yang buat nitnya ya, kecerahannya. Ini kecerahan di cahaya matahari sih maksimal banget. Ini paling pol kayak gini. Jadi apakah kelihatan? Ya barely seeable. Ya barely kelihatan. Tipis gitu. Kalau dibandingin dengan HP yang nitnya sampai 600 gitu mungkin beda ya. Cuma ya masih kelihatan sih, menurutku sih masih bisa dilihat, masih aman, dipakai masih oke lah. Dengan harga yang cukup murah ini ya, HP ini udah dibekali dengan refresh rate di 90 Hz. Jadi buat main, ya walaupun dia chipsetnya nggak bisa ngebar sampai sekencang itu, setidaknya ya Poco sudah berusaha untuk menyematkan refresh rate 90 Hz ini yang lebih dari 60 ya. Ya walaupun itu agak sedikit menguras baterai, tapi I think it's good. Biar nanti itu hasil scrolling atau gimana itu bisa lebih halus gitu. Untuk berat HP ini ada di sekitar 205 gram. Terus dia udah ada IP rating di 53. Ya dia cuma tahan percikan air dan debu aja. Dan jangan coba-coba kalian nyemplungin HP ini ke air atau mungkin dibawa renang, apalagi buat main ke laut. Jangan. Oke, itu cuma IP 53, bisa mati soalnya. Kalau misalnya mati, ya nggak garansi karena udah kena cairan yang disengaja kayak gitu loh. Lalu kita akan masuk ke bagian yang paling cewek-cewek sukai, yaitu kamera. Oke, untuk kamera HP ini ada dua jenis ya, yaitu kamera wide di 108 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Terus yang bagian kecil ini tuh ada flash ya, dua atas bawah, ada dua jenis atas bawah. Nah, untuk kamera depan itu ada di 13 megapiksel ya. Ya kurang lebih hasil fotonya tuh kayak gini. Lalu untuk video gimana bang? Untuk video ya sedikit disayangkan karena HP ini cuma mampu merekam sampai 30 fps aja di paling maksimal 1080 pixel. Ya buat bikin konten mungkin fine, masih oke, cuma ya nggak advance, kecuali kalau emang cahayanya bagus, di ruangan bagus, atau mungkin di cahaya siang yang nggak terik-terik banget mungkin masih oke sih. Cuma untuk tempat-tempat gelap ya kurang lebih hasilnya kayak gini lah hasil videonya di tempat terang dan tempat gelap gitu. Ini video kamera belakang ya guys ya. Ini coba di malam hari di cahaya yang ya cukup masih terang sih, masih oke gitu. Ini dari hasil kamera sendiri sih tidak ada optical image stabilization-nya ya. Jadi bener-bener ya it is what it is gitu. Cuma apa adanya aja gitu. Kalau di tempat-tempat yang agak gelap ya emang susah sih ini. Cuma ya seadanya gini. Ini kita coba balik ke kamera depan ya. Ya kurang lebih kayak gini kamera depan ya. Nggak kata apa-apa coy. Dan patah-patah kayak gini. Kita coba ke ada cahayanya dikit ya. Nah, ini ada cahayanya dikit, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Masih oke kalau ada cahaya sih. Cuma kalau misalnya depannya udah nggak ada cahayanya, bleng, gelap, full, nggak ada yang bisa dibantu dari gambar ini gitu loh, bener-bener peteng kabeh gitu, Cuk. Ya kurang lebih kayak gini ya. Kalau ada cahaya masih oke lah, masih fine agaan. Ya ini udah pagi ya guys. Jadi kalau misalnya kita nge-vlog pakai cahaya pagi kayak gini, ya cahayanya oke banget sih. Dari hasil gambarnya juga fine-fine aja, cuma ya sayangnya kameranya nggak ada image stabilisasinya, jadi kayak geter-geternya tuh lebih kerasa gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk kamera depannya. Oke. Kamera belakang. Ini kita pakai kamera belakang ya guys ya. Cuma kalau goyang dikit
ya geter kayak video-video ini, wah detik-detik bencana itu loh. Tuh, nggak ada stabilisationnya. Untuk OS-nya HP ini udah menggunakan Android 14 ya. Ya nggak tahu ya sampai update berapa waktu ya. Maksudnya bakal dapat update beberapa tahun nggak tahu sih. Cuma ya dia sekarang udah pakai Android 14 HyperOS. Jadi ya oke lah. Untuk sensor dia ada fingerprint menyatu dengan tombol power. Jadi fingerprintnya ada di sebelah sini. Nggak under display. Di sebelah sini sebelah sini. Terus tadi kita udah jelasin di jack 3,5 mm ada. Untuk RAM juga bisa di extend sampai berapa? 16 berarti ya. Ya ngambil sedikit dari ROM-nya gitu buat dijadiin RAM gitu. Ya untuk speaker sih ya lumayan ya. Dia cuma mono di bagian bawah aja. Bassnya juga enggak yang boom banget, tapi setidaknya suaranya nggak pecah sih. Dan masih balance sih menurutku. Oh iya, langsung kita masuk ke bagian baterai ya. Untuk baterainya dia ada di 5030 mAh. Ini cukup banget ya dengan spek kayak gini. Ini cukup buat tahan seharian ya. Buat kalian pakai nge-game, buat kalian pakai nonton YouTube, itu bisa tahan lebih lama daripada HP-HP yang dengan spek tinggi di baterai yang sama. Untuk pengecasan itu ada di 33 watt ya. Ya kalau dari webnya sih bilang 26 menit bisa ngisi 50% ya dari nol ya. Ya cuma ya gak usah kita tes, intinya 33 watt itu tuh udah cukup oke lah buat ngecas, udah cukup cepet gitu. Jadi ya buat buru-buru masih aman lah gitu. Oh ya daripada kelupaan, aku juga mau ngasih tahu kalian hasil dari Antutu dan benchmark itu hasilnya kurang lebih ya seginilah skornya gitu. Jadi ini ya guys hasilnya dari Antutu benchmark Fit 1038 Poco M6 hasilnya dapat 276.606. Ya namanya juga Helio G91 Ultra atau jadi ini memang chipset low end ya. Buat fungsinya memang buat kerjaan sehari-hari sama game-game ringan sih, buat game-game berat tidak disarankan. Next kita coba di 3D Mark. Ini untuk skor hasil dari Wildlife Stress Test 3D Mark ya. Hasilnya ada di 729 di base loop-nya dan lowest-nya di 723. Dari stabilitasnya itu tuh stabil, jujur ini stabil banget. Cuma stabilnya di ya skor-skor bawah lah. Ya namanya juga ya prosesor low end ya, mid ya low end ya istilahnya low end. Cuma ya sudah, untuk suhu dia juga cukup stabil karena ya nggak pakai yang prosesor yang kencang banget ya. Jadi suhunya masih tetap terjaga. Ya emang bener sih HP ini cocoknya buat daily use, nggak buat yang gaming yang digeber-geber berat-berat kayak gitu. Oke sih. Ya kalau dibilang memuaskan sih ya namanya HP low end ya, jadi ya setidaknya dia stabil ya buat pemakaian sehari-hari. Ya udah kita next ke tes gaming ya, tes gaming session pakai Mobile Legends, mungkin AOK, terus pakai Genshin juga, nanti bakal seberat apa mainnya. Yaudah. Ini kita pakai resolusi standar ya. Standar, terus grafiknya 3. Jadi udah paling recommended cuma itu. Ini coba kita buat jalan itu FPS-nya masih aman ya di 60 ya. Nah untuk FPS setelah kita jalan beberapa lama di tempat yang kosong ternyata emang agak turun dikit ya di 53. Jadi emang mungkin lebih amannya pakai FPS di limit ke 30 aja sih kalau kataku sih, nggak usah ke 60. Long. Jadi kalau kayak gitu ya, kalau misalnya kita ngobar FPS bisa drop sampai ke 16 walaupun cuma 0, sekian detik lah, 16 ke 20 ya, tapi masih playable sih buat grafis mungkin di grafis ini ya tingkat 3 ya, yang normal aja, enggak yang low banget, enggak yang tinggi banget, normal masih playable. Oke, ini kita coba main Genshin Impact ya. Ini seperti biasa aku ambil akun, jadi
kita main dari part awal ya. Untuk dari FPS sendiri ini masih stabil di 30. Aku nggak tahu ini jalan kemana. Oh katanya nggak ke sini. Cuma ini kalau jalan-jalan tok FPS-nya kadang turun ke apa namanya itu? Tadi mana? Anu 25. Jadi ini memang kayak ketoknya emang nggak stabil kalau buat main Genshin gitu. Jadi FPS-nya stuck ya di 30. Emang tak limit di 30 karena kalau misalnya mau digeber sampai tinggi pun ini maksimal juga cuma 28 gitu loh. Sampai 60 juga bakal sama aja. Speed jenis FPS bakal segini-gini aja. Ini buat jalan-jalan aja kayak gini loh. Apalagi kalau misalnya ini buat battle gitu. Jadi ya buat main Genshin mungkin bisa kalau jalan-jalan tok nggak butuh battle ya mungkin ya. Kalau butuh battle ya wallahu alam mungkin bakal berat sih menurutku. So ya mungkin kurang lebih itu ya buat Genshin. Nah ini 21 ini loh buat jalan-jalan tok ini. Padahal dari settingan sendiri juga dia udah ada di mana setting ada di mana? Udah lowest ini loh coy. Mak jalan-jalan aja udah turun banyak. Kayaknya not recommended for playing this kind of game yang agak berat kayak gini. Oke, next kita coba ke HSR. Oke, ini coba tak buka apa ya HOK kan HSR ya. Ini dari FPS apa namanya di menunya tuh udah lemot banget. BTW ini biasa akunku masih hilang dan aku juga mau recover juga karena emang akunnya tuh kayak bau gitu ya, kayak sampah banget itu. Gacanya juga jelek itu. Nah ini karena ini HP loan ya, ini loading sampai ke dari halaman utama dari kereta sampai bus gitu tuh lemotnya juga lumayan ya, agak pelan gitu loh, ya, lemot gitu aja nih. Sambil kita tunggu ya ini ya, kok lama ya. Oh iya, wah lama sekali. Dapat berapa? Ini cutscene pertama ya, nek misalnya lagi main HSR ya. Gitu loh FPS loh. Tak. Patah-patah cok, iki cok, sumpah. Kayak FPS limit 30 di sini FPS sudah anjlok banget cok. Walaupun di sini terbaca 30 ya. Tapi sebenarnya itu cutscene-nya itu under 30 cok, sumpah. Loh. Cutscene rasanya kayak main Winlator anjing. Lemot banget cok, sumpah. Itu lo patah-patah lo. Oke. Ini lagi cutscene nih, bro mainnya. Oke, ini kita masuk ke battle ya. Itu FPS-nya juga kadang stuttering loh, FPS-nya kadang ngedrop gitu loh. Jadi kita ini I think ya kurang sih depan. Nah, kayak kadang ada menemukan beberapa bagian sih stuttering gitu. So, I think ini jalan-jalan 30 masih dapat. Seperti gini 30 masih dapat ya. Masih aman. Cuma buat main katanya bisa playable. Cuma ya harus agak sabar-sabaran dikit gitu sih kalau kataku. Oke, next. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, menurutku sih HP ini kalau misalnya kalian cuma punya budget 2 jutaan, ini boleh banget kalian beli, kalian miliki karena emang ya speknya udah cukup mumpuni ya buat keseharian, buat ya misalnya kalian buat kerja, buat apa namanya itu sekolah atau apa, ya masih oke. Walaupun buat game agak sedikit berat ya kalau gamenya emang game-game berat. Cuma kalau game-game kayak ML, kayak HOK itu masih bisa lah, masih aman lah menurutku. Buat pustreng masih aman lah intinya. Untuk harganya ini sekarang ada di sekitar 1,8 ya. Ya lebih murah 200.000 daripada waktu awal rilis di tengah tahun lalu. Itu ada di 2 jutaan ya waktu rilis. Sekarang tinggal 1,8. Terus kalau kalian pinter-pinter cari promo gitu kan, itu bisa ada di harga 1,6, 1,7. Jadi ya menurutku sih ini masih win sih buat dimilikin tahun ini. Ya buat kalian yang budgetnya mepet, ini bisa jadi salah satu opsi kalian. Ya udah kurang lebih kayak gitu ya review tentang apa namanya Poco M6 ini ya. Ya walaupun agak berat buat main game-game yang emang berat gitu ya. Cuma ya ini masih win sih karena emang harganya cukup murah menurutku.
Oke, kurang lebih kayak gitu ya review dari aku. Kita ketemu lagi nanti di video lain atau mungkin di tempat yang lain ya. Ya hitung-hitung apa namanya, sedekah, bisa tinggalkan subscribe, like, dan komen di bawah ya. Jangan lupa hidupkan lonceng juga, kalau siapa tahu tiba-tiba channel ini upload kan langsung bisa nonton dengan jadi viewer pertama, anjay. Yaudah itu aja, makasih teman-teman, aku Tiger. Kita ketemu lagi di tempat lain atau mungkin di video lain, oke?